Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biar Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Engkau yang bertahta di atas ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami serahkan semuanya dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami mau buka ibadah kami ini hanya di dalam satu nama yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik. Amin Tuhan. Amin Jesus. Haleluya. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Yes Jesus. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku. Syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Mari yang percaya kita katakan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia Tuhan. Amin. Kau Bapa yang baik. Amin Jesus. Selalu besertaku setiap detik, setiap waktu.
Kau Bapa
Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Haleluya. akan mendengarkan Pastor Message. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Minggu ini kita kembali pada tema kita, yaitu mengenal dan menerima diri sendiri. Secara khusus kita membahas kita ini sebagai anak-anak Allah. Dan kita patut bersyukur karena kita yang menerima Yesus, kita yang percaya kepada Yesus, diberinya kuasa, dikatakan menjadi anak-anak Allah. Jadi kita harus mengerti dan tahu bahwa menjadi anak Allah bukan karena kebaikan kita. Menjadi anak Allah bukan berfokus pada diri kita, tetapi menjadi anak Allah itu karena pemberian daripada Tuhan. Jadi kita bersyukur, kita orang-orang yang seharusnya binasa, tetapi hari ini kita masuk dalam bilangan anak-anak Allah. Mari kita terus mau buka hati kita untuk belajar lebih lanjut, karena ada rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang akan disingkapkan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau berkata kepada Tuhan,
Ajar kami Bapa, untuk kami mengerti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Wahai Engkau Tuhan, yang merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Jesus. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya pada Bapa-Ku. Bapa-Ku, ajar segala rancangan-Mu. Amin, Jesus. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku Tuhan, ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Oh Bapa-Ku,
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Tetap semangat sebagai anak-anak Tuhan. Dalam keadaan-keadaan yang sulit sekalipun, kita masih bergumul dengan pandemi, tapi kita percaya Tuhan berada bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan menopang kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, persis seperti tema yang diberikan oleh gereja, yaitu anak-anak Allah, yang berbicara tentang kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu mengenal dan menerima diri kita sebagaimana apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan firman Tuhan di Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Itulah status kita sebagai anak-anak Allah. Dan dari ayat firman Tuhan ini, kita harus selalu ingat tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerimanya. Artinya begini saudaraku, kita menjadi anak-anak Allah bukan karena usaha kita, bukan karena kerjaan kita, bukan karena betapa hebatnya kita, sehingga kita bisa menemukan Kristus dan kita bisa menerima Yesus, maka kita menjadi anak Allah. Bukan seperti itu. Dari firman Tuhan berkata, semua orang yang menerimanya, artinya bahwa Yesus yang mengerjakan semuanya. Yesus yang mengatur semuanya. Yesus yang berkarya semuanya dan menjadi tuntas lengkap. Bagian kita hanya terima aja, hanya menerima saja, tidak ada yang lain. Yang menyediakan siapa? Yang menyediakan adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu seumpama, misalkan, ada perancang baju yang terkenal, yang bagus sekali, dan dia tergerak untuk jahit baju buat kita. Dia lihat kita, dia lihat karakter kita, dia lihat ukuran badan kita, lalu kemudian dia pilih kain yang tepat, yang cocok untuk acara kita, dan dia jahit, dia atur begitu luar biasa. Dia jahit, dia ukur, dia potong, dia jahit, dia rapiin, dan sudah siap pakai. Gratis lagi saudaraku. Luar biasa ya. Dan kita tinggal pakai aja, tinggal pakai saja untuk acara tertentu. Itu namanya kita tinggal terima. Tapi yang membuat itu ya si perancang tersebut. Yang melakukan itu ya si perancang itu. Kita tinggal pakai doang, langsung pergi ke acara. Nah itu namanya tinggal terima saja. Begitu juga untuk urusan kita menjadi anak-anak Allah. Semuanya dikerjakan oleh Tuhan. Semuanya dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Semuanya lengkap, tuntas, beres semuanya. Kita tinggal apa? Tinggal pakai, tinggal menggunakan, tinggal terima apa yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sama sekali kita harus ingat, kita jadi anak-anak Allah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita berusaha cari Tuhan makanya ketemu. Bukan, kita hanya terima jadi. Kita terima dengan iman dan puji Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan menggali lebih dalam lagi dari ayat yang telah disediakan gereja ini untuk Yohanes 1 ayat yang ke-12, yaitu sebenarnya siapakah anak-anak Allah itu? Ketika kita mengetahui siapakah anak-anak Allah itu, yaitu kita. Seperti apa ciri-ciri anak Allah itu? Ketika kita tahu dengan persis, dengan benar, maka kita makin kenal siapa kita. Dan kita makin menerima diri kita lebih dan lebih lagi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kita akan berjalan di dalam berkat Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, dalam janji-janji Tuhan sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar bersama-sama. Siapakah anak-anak Allah itu? Poin yang pertama, anak-anak Allah adalah mereka yang mau menerima Yesus sebagai terang manusia. Itulah anak-anak Allah. Mereka yang mau menerima Yesus sebagai terang manusia. Kita lihat Yohanes 1 ayat yang keempat. Dalam Dia
ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Haleluya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ini jelas sekali bahwa Yesus Kristus adalah terang manusia. Dan mereka yang menjadi anak-anak Allah adalah pribadi-pribadi yang mau menerima Tuhan Yesus, yang mau menerima Yesus sebagai terang dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus, di sini jelas sekali dalam ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jadi bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi, sebagai anak-anak Allah yang sungguh-sungguh telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang telah menerima terang manusia dalam kehidupannya, maka dia tahu persis tidak mengizinkan kegelapan itu menguasai kehidupannya. Jelas firman Tuhan berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Otomatis kita tidak mengizinkan kehidupan kita dikuasai oleh kegelapan. Kenapa? Karena ada terang Tuhan dalam diri kita. Ada Yesus sebagai terang dalam kehidupan kita. Itulah yang harus menguasai kehidupan kita. Karena kita sudah sungguh-sungguh menerima terang Tuhan. Menerima terang Tuhan, Yesus sebagai terang dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita akan lihat lebih dalam lagi seperti apa orang yang sungguh-sungguh betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai terang dalam kehidupannya. Itu seumpama dalam sebuah ruangan ada lampu, lampu listrik, lampu LED, mungkin 20 watt. Wah, terang banget itu, saudara. Kalau dalam rumah, itu misalnya di sebuah ruangan, ruang tamu, atau di dapur, ada pasang lampu LED 20 watt, itu terang sekali. Waktu kita pasang, wah, terang sekali. Lalu kita pikir, ini nggak menarik. Lalu kita tutup terang itu. Kita tutup lampu LED tersebut. Sengaja kita tutup, apa yang terjadi? Gelaplah ruangan itu. Lalu setelah kita sengaja tutup, kemudian kita warawiri keluar masuk lewat ke situ. Mau ngambil gelas, mau jalan, mau duduk. Wah, saya pikir pasti ruangan itu jadi berantakan. Karena engkau pasti akan nyambar sana, nyambar sini. Dan berakibat apa? Ya, kita pasti benjol-benjol lah. Kita yang susah sendiri kan? Udah tahu ada terang, kenapa kita sengaja nutup? Lalu kita mondar-mandir keliling ke ruangan itu, mau ngambil barang lah, mau duduk lah, mau ngapa-ngapain lah, di tengah-tengah kegelapan. Ya, babak belurlah kehidupan kita. Rugilah kehidupan kita. Susahlah kita. Kenapa? Karena nggak sungguh-sungguh mau mengizinkan terang itu benar-benar menerangi kehidupan kita. Sebenarnya mereka yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dia mau terbuka, mengizinkan terang Tuhan menerangi kehidupannya, menerangi bagian-bagian sisi gelap dalam kehidupannya. Artinya, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita nggak bisa untuk berkata, ya, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, Yesus yang menerangi kehidupan saya. Tapi di sisi lain, kita menjalani terang kehidupan, yaitu Yesus Kristus yang menerangi kita, dan di lain sisi, kita menjalani kegelapan kehidupan, yaitu kegelapan dunia ini. Kita menjalani dua sisi berbarengan, nggak bisa. Karena firman Tuhan berkata, terang dan gelap tidak dapat bersatu. Sehingga sebagai anak-anak Allah, ayo kita serius. Kita mau betul-betul kita sungguh-sungguh terima terang Tuhan, terima terang manusia, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, di mana kita mau berkata, aku mau diterangi. Sungguh-sungguh mau diterangi.
Jadi saudaraku, seperti lampu LED dalam ruangan kita 20 watt yang kita tutup dengan kegelapan. Itu namanya kita mau hidup di dua sisi kehidupan. Sisi lain kita mau hidup berjalan dalam terang Tuhan, di lain sisi kita mau hidup dalam terang, dalam kegelapan. Nah sekarang saudaraku, cabut penutup itu. Cabut penutup yang menutupi bola lampu yang menerangi itu. Cabut supaya terang itu bisa betul-betul menyinari ruangan. Kita copot yang menutupi terang itu. Saudaraku, copotlah bagian-bagian yang menutupi terang Tuhan dalam diri kita. Serius. Kita lakukan itu, copotlah. Supaya apa? Supaya terang itu betul-betul bersinar di hati kita, bersinar dalam pikiran kita, bersinar dalam kehidupan kita. Dan engkau benar-benar menyatakan bahwa betul, saya ini telah menerima Yesus, telah menerima terang kehidupan, dan memang serius kita tunjukkan. Kita terbuka untuk diterangi oleh Tuhan. Jadi kalau bicara tentang anak-anak Allah, itu menekankan kehidupan kita betul-betul serius menerima terang itu. Menerima Yesus sebagai Tuhan yang menerangi kehidupan kita. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang sungguh-sungguh bertobat. Memang diakui, kita masih manusia yang ada dagingnya. Ada manusia lamanya. Dan mungkin kita berkata, aduh berat banget nih. Terima Yesus, sungguh-sungguh berarti Tuhan harus menerangi kehidupan aku. Tapi masih ada bagian-bagian dosa, bagian-bagian yang gelap yang kita masih menikmati. Masih senang untuk melakukannya. Kalau nggak lakukan merasa nggak nyaman ini daging. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya memang begitulah anak Tuhan. Kita pikul salib. Kita harus terbuka. Kita minta Tuhan tolong. Ya, enak di daging tetapi nggak enak di mata Tuhan. Kan repot. Lebih enak mana? Lebih baik hidup kita enak di mata Tuhan meskipun nggak enak di daging. Dan memang daging ini harus dilawan. Kebiasaan manusia lama ini harus dilawan. Kita tahu nobody perfect. Tetapi jangan diam-diam aja. Jangan juga ini menjadi alasan. Wah, Pastor James, nobody perfect. Lalu apa? Kita merestui, menyetujui kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Enggak, kita berusaha untuk berubah. Kita berusaha untuk berubah. Caranya apa? Kita berusaha biar terang Tuhan menerangi hidup kita. Agar kita betul-betul kenal siapa kita sebagai anak Tuhan. Yang harus berjalan di dalam terangnya Tuhan. Ayo saudaraku. Kapan lagi kalau bukan sekarang kita sungguh-sungguh menghayati siapa kita sebagai anak-anak Allah. Kita sungguh-sungguh harus mengenal diri kita. Caranya adalah biarlah terang Tuhan itu terus menerangi kehidupan kita. Maka saya percaya kita lebih memilih enak di mata Tuhan daripada enak menurut kedagingan kita. Maka kita lebih siap untuk menerima berkat Tuhan. Lebih siap untuk menjadi dewasa dalam Tuhan. Lebih siap dalam pertumbuhan rohani kita. Dan kita makin kenal status kita sebagai anak Tuhan. Kita akan mensyukurinya luar biasa. Amin. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Poin yang kedua. Siapakah anak-anak Allah itu? Yang kedua adalah mereka yang berjalan dalam terang. Mereka yang berjalan dalam terang. Kita lihat firman Tuhan. Yohanes 1 ayatnya yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel, tetapi mereka tidak menerimanya. Sayang sekali, ya. Mereka menolak. Dunia tidak mengenal tentang Tuhan. Kita yang telah menerimanya, berarti kita harus pastikan hidup kita ini sungguh-sungguh berjalan dalam terangnya Tuhan. Kita nggak bisa saja berkata, saya sudah terima Tuhan. Saya sudah terima Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah bertobat. Saya sudah lahir baru. Tetapi kita nggak mau berjalan dalam terangnya Tuhan. Ini nggak cocok. Ini nggak matching.
Itulah yang dikatakan oleh kitab Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya apa? Iman itu harus dinyatakan dalam perbuatan. Iman itu harus ditunjukkan dalam tindakan. Itulah betul-betul kita sebagai orang yang beriman. Artinya saudaraku, ketika Anda sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, engkau tidak tahan untuk tidak melakukan apa yang menjadi imanmu. Engkau tidak akan tahan untuk berdiam diri, berleha-leha, tidak mau mempraktekkan apa yang engkau imani di hadapan Tuhan. Pasti engkau kepingin dan mau mempraktekkan apa yang engkau imani. Kita kepingin untuk melakukannya. Itulah namanya iman. Pasti iman yang sejati otomatis terdorong untuk mempraktekannya di dalam tindakan, di dalam perbuatan. Itulah yang dimaksudkan dengan berjalan di dalam terangnya Tuhan. Engkau senang sekali, engkau bersuka cita untuk melakukannya. Memang ada sedikit hambatan dan pergumulan, ada badai dan sebagainya, ada angin topan kehidupan. Tetapi engkau tetap senang, sukacita. Engkau terdorong sendiri dari hatimu untuk mempraktikkan iman yang telah engkau miliki, yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Itulah iman yang sejati. Bagaimana bisa seseorang yang punya iman sejati, lalu dia mau setia sampai mati? Bagaimana bisa orang yang berkata, saya punya iman yang sejati, padahal nggak punya iman yang sejati? Tapi mungkinkah mereka bisa setia sampai mati? Nggak bisa. Orang yang tidak memiliki iman yang sejati nggak mungkin akan setia sampai mati untuk memperoleh mahkota kehidupan. Tetapi firman Tuhan mencatat, anak-anak Tuhan yang tahu siapa dirinya sebagai anak-anak Allah yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, sebagai anak-anak Allah yang punya iman di hadapan Tuhan. Iman yang sejati, mau penderitaan, mau kesusahan, mau kesulitan pun, itu tidak akan menggeser iman di hati dia. Mereka lah orang-orang yang setia sampai mati dan memperoleh mahkota kehidupan. Dan saya sangat percaya, Anda adalah anak-anak Allah. Kenalilah diri Anda sebagai anak-anak Allah. Engkau punya iman di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Iman yang sejati. Gemarlah untuk mempraktekkan iman kita. Kalau kita sudah rela mempraktekkan iman kita, maka ada tantangan, ada aniaya sekalipun, engkau tetap bertahan. Kalau dari sekarang Anda itu suam-suam kuku untuk mempraktekkan iman kita kepada Kristus, gimana kalau ada halangan? Itu bisa jadi alasan untuk tidak setia sama Tuhan. Itu membuat engkau menjadi nggak jelas status kita sebagai anak-anak Tuhan. Status kita sebagai anak-anak Allah. Nah, saat ini saudaraku, ayo komitmen sungguh-sungguh bahwa saya mau berjalan di dalam terang Tuhan. Karena saya memiliki iman yang sejati di hadapan Tuhan. Amin. Saudaraku, tetap kuat dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ini adalah anak-anak Allah. Maka kita harus komitmen untuk berjalan di dalam terangnya Tuhan. Tidak ada alasan yang lain. Terus belajar untuk melakukannya. Terus belajar untuk mempraktikannya. Maka saya percaya berkat Tuhan besar dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, ketika kita nyatakan dengan hati yang rela, mempraktekkan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa perlu dibujuk-bujuk, tanpa perlu diiming-iming, tapi memang hati yang rela untuk melakukannya, maka saya percaya juga engkau akan melihat berkat yang besar dari Tuhan terjadi, yaitu anak-anak Allah adalah yang poin yang ketiga, mereka yang berjalan dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan. Otomatis. Kita lihat Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran.
Yesus dengan kemuliaannya, dengan kebesarannya, penuh kasih, karunia, dan kebenaran, tinggal bersama-sama dengan kita, saudaraku. Hadir bersama-sama dengan kita dalam kemuliaannya. Yesus Kristus di dalam penderitaannya ada dalam hidup kita yang menyelamatkan kita. Dalam kuasa kebangkitannya, dia tinggal bersama-sama dengan kita. Maka kita punya kuasa kemuliaan Tuhan. Kuasa kebenaran kasih karunia dari Tuhan. Oleh sebab itu, diingatkan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya tadi sudah kita bahas, saudaraku. Sekarang kita lihat apa berkat ketika kita percaya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan memberikan kita kuasa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Ini berkat yang besar loh, saudaraku ya. Kita diangkat jadi anak-anak Allah. Kuasa apa yang Tuhan kasih? Kita mendapatkan warisan dari Tuhan. Di mana-mana kan begitu. Ya kan? Orang tua, ayah mewariskan yang terbaik yang dia miliki. Jari lelah yang dia usahakan, dia wariskan kepada anak-anaknya. Begitu juga Bapa di sorga. Dengan kemenangan Yesus Kristus yang telah mengalahkan dosa, kemenangan di dalam dunia ini yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan dunia. Nah, warisan ini, legasi ini, berkat ini diwariskan kepada kita. Itulah Anda sebagai anak-anak Allah punya warisan dari Tuhan, warisan kemenangan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kenal siapa kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima warisan dari Tuhan, yaitu kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu engkau berjalan di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Sehingga engkau tidak bisa berkata bahwa saya ini kalah, saya nggak bisa. Nggak ada istilah seperti itu sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kuasa kemenangan salib Kristus itu sudah mengalahkan dunia ini. Jadi nggak ada istilah bahwa aduh saya nggak mampu, saya nggak bisa keluar dari masalah ini, keluar dari pergumulan dosa ini, keluar dari tekanan dunia ini, saya nggak bisa keluar dari gangguan kuasa kegelapan ini. Siapa bilang? Engkau telah diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Ada warisan dari Tuhan yang Tuhan berikan, yaitu otoritas ilahi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Sehingga melalui nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap belenggu dipatahkan, setiap hambatan dihancurkan, setiap gangguan-gangguan dari kuasa kegelapan diruntuhkan. Apalagi yang kurang? Semuanya dikerjakan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita wewenang untuk menggunakan kuasa Tuhan ini seturut dengan jalan-jalannya Tuhan, seturut dengan kehendaknya Tuhan. Sehingga kita melihat hari ini dan kita memandang hari esok dengan penuh iman kemenangan di hadapan Tuhan. Ayo, kenali siapa kita sebagai anak-anak Allah. Ada kuasa Tuhan di dalam diri kita untuk mengatasi pergumulan yang ada. Sehingga kita nggak gampang loyo, nggak gampang lemah, nggak gampang putus asa. Ketika Anda punya pergumulan dalam keluarga, dalam rumah tangga, aduh mungkin sudah lama ini, berbulan-bulan, tahunan ini diurusin, nggak pernah beres-beres. Ingat siapa dirimu. Engkau adalah anak-anak Allah. Ada kuasa Tuhan Yesus yang memampukan engkau untuk melewati persoalan-persoalan seperti itu. Ada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang akan memampukan engkau untuk mengatasi pergumulan-pergumulan seperti itu. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Pergunakan kuasa Tuhan ini. Pergunakan otoritas ilahi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Engkau pasti akan mengalami kemenangan iman. Jangan putus asa. Jangan mundur. Ayo tetap semangat dalam Tuhan. Ya begitu juga ketika kita sedang menghadapi ancaman kesehatan di tengah-tengah pandemi yang ada, ketika pekerjaan kita terganggu, keuangan kita bermasalah, karena mungkin ada banyak tagihan-tagihan yang harus dibereskan, tiba-tiba kita nggak nyangka kan ini semua terjadi. Nah, kenalilah siapa diri Anda. Engkau adalah anak-anak Allah. Ya, bukan anak-anak gampangan.
ada Yesus Kristus, ada Tuhan dalam dirimu, ada otoritas ilahi, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita, maka kita akan berkata, Tuhan, aku pasti mampu untuk melewatinya. Aku pasti kuat untuk melewatinya. Engkau tahu cara yang terbaik untuk memberikan jalan keluar dan solusi. Bahkan semua masalah-masalah ini akan mengerjakan pertumbuhan iman kita. Akan mengerjakan kita makin bersandar kepada Tuhan. Akan mengerjakan Tuhan makin menerangi bagian-bagian kehidupan kita yang mungkin masih dalam kegelapan, diterangi oleh Tuhan. Makin kita kenal Tuhan, makin kita diterangi oleh Tuhan, maka kita makin bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Wah, jadi anak-anak Tuhan tuh enak ya. Masalah saja bisa jadi berkat. Masih tetap masalah belum beres, tetap jadi berkat. Karena itu rupanya melatih otot-otot rohani kita untuk bertumbuh tambah kuat di hadapan Tuhan. Dan kita tahu juga kan, ini kan emas dan perak di dunia ini kan bersifat fana. Dunia ini akan dimakan oleh ngengat dan karat. Tapi kan enak kalau semuanya ini melatih kita untuk membuat otot rohani kita makin kuat, iman kita makin kuat, kita makin dewasa di hadapan Tuhan. Sungguh kita akan berkata, dalam situasi yang sulit pun, ternyata orang Kristen itu menjadi berkat. Anak-anak Allah semuanya jadi berkat. Kalau kita melihat siapa diri kita yang sesungguhnya. Engkau adalah anak-anak Allah. Engkau adalah anak Tuhan. Kenali dirimu. Maka engkau akan mensyukuri cara Tuhan untuk menolong kita. Cara Tuhan yang telah mengubahkan kita. Cara Tuhan yang telah mengangkat status kita dari orang-orang dunia menjadi anak-anak Allah. Dan kita akan menikmati kuasa Tuhan hari lepas hari. Masalah Tuhan selesaikan dengan kuasa Tuhan karena kita adalah anak-anak Allah. Masalah yang belum juga terselesaikan tetap jadi berkat karena di situ Tuhan bekerja membentuk kerohanian kita dan menunjukkan kepada banyak orang, oh gini anak Tuhan. Ada pergumulan, ada masalah, tetap kuat-kuat saja tuh. Tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap menikmati hidup karena hidup mereka rupanya tidak tergantung dengan apa yang ada di dunia ini. Rupanya hidup mereka tergantung kepada Tuhan yang memberikan kehidupan. Tuhan yang memberikan terang dalam kehidupan. Dan engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah betul-betul kenali dirimu sebagai anak-anak Allah. Dan sangat diharapkan sungguh-sungguh engkau benar-benar anak-anak Tuhan yang sejati. Yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Yang sungguh-sungguh mau berjalan dalam terang Tuhan. Dan juga yang sungguh-sungguh menikmati kuasa yang Tuhan berikan sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan yang menerima warisan dari Tuhan, yang mengalami otoritas Tuhan dalam hidupnya dan akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan setiap hari. Percayalah, di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ada harapan, selalu ada kemenangan karena engkau kenal siapa dirimu. Engkau adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkatilah kami. Tolong kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh untuk mengizinkan Tuhan menerangi kehidupan kami. Bukan menerangi kami saja dari persoalan biar kami mendapatkan solusi. Tapi terlebih dari itu menerangi jiwa kami, mata hati kami, pikiran kami dari berbagai sudut bagian hidup kami yang masih gelap. Diterangi oleh Tuhan agar kami berubah, agar kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Dan dengan demikian kami percaya kuasa sebagai anak-anak Allah itu akan bekerja maksimal dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Karena ada otoritas ilahi dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Dalam diri kami semuanya. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga yang ada. Dalam pergumulan mereka, Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan. Karena mereka adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam pergumulan ekonomi, pekerjaan, keuangan mereka. Dalam pergumulan kesehatan, bahkan di dalam pergumulan mulai kering secara rohani. Tuhan berkati dan Tuhan pulihkan. Karena kami semua Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, kita sampai di akhir daripada ibadah kita pada hari ini, dan saya terus mengajak setiap Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online kami, dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bimbingan dan juga dukungan doa, dapat menghubungi prayer hotline kami yang dapat dilihat setelah ibadah ini selesai. Baik, kita bersyukur untuk ibadah kita hari ini. Kita sama-sama mau masuk dalam doa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan memelihara kehidupan kami, umat-Mu Tuhan, dan kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, baik saat ini masih secara online, tapi kami juga boleh mensyukuri karena kami masih boleh terhubung di dalam kasih kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami juga boleh terus dipersekutukan dengan umat-Mu dimanapun setiap kami berada, sehingga hati kami terus boleh bersyukur kepada Tuhan, dan juga hidup kami semua tetap diberi kemampuan untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan memberi kuasa kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur buat pekerjaan karya-Mu Tuhan, sehingga ketika kami percaya, anugerah yang besar itu melimpah atas hidup kami, sehingga kami boleh masuk dalam bilangan anak-anak-Mu, yaitu penghuni kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini biarlah setiap umat Tuhan, Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah dari-Mu Tuhan, yang memberi kekuatan pada kami, untuk kami terus mampu melihat kebaikan Tuhan, mampu merasakan keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan terjadi di dalam sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat di dalam hidup kita, dan kita mau terima dengan bersyukur. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang bersyukur sama-sama katakan amin. Amin.